Film ini mengisahkan tentang petualangan Buck, seekor anjing dengan kehidupan serba ada, karena pemiliknya adalah seorang hakim kaya raya. Namun, seketika semuanya berubah ketika dia diculik dan dijual oleh seorang penada. Get the tree, come on! He'll fetch a fine price where he's going. Ke dataran tinggi Yukon, Alaska. Selama perjalanan menuju Yukon, Buck mengalami kekerasan dari anak buah kapal yang mengangkutnya. Buck acap kali mendapat pukulan dengan benda tumpul, sehingga membuatnya tak berdaya. Good. You a fast learner. Setelah sampai di dataran Alaska, untungnya Buck diadopsi oleh Pearl dan Francois. Oleh keduanya, Buck dipekerjakan sebagai penarik kereta untuk mengantar surat bersama beberapa anjing lainnya. Okay, let's you meet the team. Buck, meet Spitz. Pike, Dub, Dave, you are here. Awalnya, Buck tidak bisa menjalankan tugas dengan baik bersama tim. Namun, lambat laun, ia makin jago menarik kereta peluncur. Suatu ketika, saat perjalanan, Francois tercebur ke dalam sungai berselimut lapisan es. Namun, Buck dengan sigap menolongnya, bahkan mengorbankan dirinya. Back! Back! Hal tersebut membuat Francois mulai menaruh perhatian padanya. Now I do too. Rasa simpati yang diberikan Perrault dan Francois membuat Spitz iri padanya. Spitz merupakan pemimpin para anjing tim penarik kereta. Anjing lainnya takut dengannya karena dia selalu menunjukkan dominasinya dan merasa paling kuat dari lainnya. Spitz kemudian mengajak Buck berduel. Awalnya, Buck kalah hingga tak sadarkan diri. Tapi kemudian, kawanan anjing lain yang suka dan simpati pada Buck berusaha untuk menyemangatinya. Buck akhirnya bangkit. Perkelahian kembali terjadi sampai Spitz bisa dikalahkan. Karena malu, Spitz kemudian pergi meninggalkan tim. Spitz pergi, mereka pun kehilangan pemimpin dalam tim. Spitz! Sedangkan mereka harus segera tiba sebelum kantor pos tutup. We have to go without him. Perrault dan Francois kebingungan mencari penggantinya. Melewati sejumlah adegan, Hey, come here. Hey, no. Hey, ready? They'll close the office. Buck kemudian ditunjuk menggantikan Spitz sebagai pemimpin yang baru. Ternyata Buck tidak mengecewakan. Get back and mash. Dalam kepemimpinannya, dia mampu menghadapi berbagai tantangan alam selama perjalanan pengiriman surat. Dia dapat melewati longsoran salju yang hampir menimpa mereka. Awalnya, surat tak pernah sampai tepat waktu. Tapi karena kecepatan dan kekuatan yang dimiliki Buck, kini surat selalu tiba sesuai jadwal. Apresiasi pun mengalir untuk Perrault dan Francois. We did it! Ketika Thornton hampir ketinggalan kereta pengantar surat karena hendak mengirim kabar kepada istrinya di seberang,
Buck pula hadir membantu menitipkan surat itu. You got time for one more before you leave? You late. Should have come where we were taking. Surat itu diambilnya dan diserahkan kepada Perrault supaya turut diantar bersama surat-surat yang lain. You are lucky. Lucky's the boss. Hey, Buck. Thank you for stopping. Pertemuan demi pertemuan rupanya membawa kesan mendalam bagi Buck dan Thornton. Pertemuan Buck dengan Thornton bukanlah yang pertama. Sebelumnya, di pelabuhan kapal, keduanya juga bertemu, namun hanya sekejap. Thanks, Buck. Tiba-tiba, kabar buruk diterima Perrault dan Francois. Perot, one for you. Looks official. Rute pengiriman surat dihapus pemerintah karena digantikan dengan telegram. Buck dan kawan-kawannya terpaksa harus dijual kembali. They don't need me in my sled anymore. By summer, the telegraph will reach here. Dan mereka pun terpaksa kehilangan majikan yang baik. Suatu ketika, datang seorang saudagar kaya pemburu emas, Hal, pemburu emas yang jahat dan tak berpengalaman. Ia datang untuk membeli semua kawanan anjing yang nanti dipekerjakan olehnya sebagai penarik kereta, membawa berbagai keperluan yang sangat berat. Sinyal penderitaan bagi Buck dan kawan-kawannya muncul. Di awal pekerjaannya, mereka sudah dipaksa membawa benda-benda yang berat. Buck nyaris dipukul karena tak jua membuat kereta bergerak. Padahal, roda kereta macet karena tertimbun bekuan es. Melihat peristiwa itu, Thornton iba dan kemudian dia membantu Buck. Runners are frozen. Dia membersihkan bekuan es pada roda. Mereka pun kemudian bisa melanjutkan perjalanan. All right, let's go. Sayangnya, meski kehabisan tenaga, Buck dan kawan-kawan masih dipaksa untuk menarik kereta dengan cambukan. Maybe they need a little encouragement. Merasa khawatir, Thornton kemudian mencari Buck. Hal hampir saja menembaknya. Hal, he can't. Don't you dare! Setelah melewati serangkaian pertikaian dengan Hal, Buck akhirnya berhasil terbebas dari siksaannya. Sayangnya, anjing lainnya dipaksa Hal melanjutkan perjalanan di tengah es yang mulai menyusut. Namun belakangan, mereka semua diketahui kabur meninggalkan Hal. Thornton pun merawat dan membiarkan Buck tidur di rumahnya. Selama beberapa hari, What am I gonna do with you? tidur lemah. Sementara, Hal menyimpan dendam kepada Thornton karena kegagalan-kegagalan yang dihadapinya. My dogs ran off. My fortune lost. Seolah semua itu disebabkan oleh Thornton. Ia pun menjadi musuh bebuyutannya. Tiba-tiba, rencana muncul dari benak Thornton. Di akhir masa hidupnya, ia bertekad pergi ke tempat yang menjadi dambaan putra kesayangannya yang telah meninggal. Sebuah tempat yang tak pernah dikunjungi oleh siapapun. We could go. You and me. Buck pun menemani perjalanannya. Glad you're enjoying this. Di tengah perjalanan, keduanya makin akrab satu sama lain. Ternyata tempat tersebut sangat indah.
ada aliran sungai yang banyak menyimpan bongkahan emas. Keduanya kemudian memutuskan tinggal lebih lama di tempat itu. Tak hanya Thornton yang merasa menemukan kehidupan baru. Buck pun demikian. Hingga dia jatuh cinta kepada salah satu keluarga serigala kutub yang ada di sana. Di sisi lain, kemarahan Hal sungguh besar terhadap Thornton. Ia mendatangi kediamannya. Untungnya, Thornton dan Buck telah pergi. Barang-barang berharga miliknya kemudian dihancurkan. Disitulah Hal menemukan peta perjalanan Thornton yang selama ini dicarinya, di mana harta karun emas tersimpan. Hal kemudian menelusuri peta tersebut. Thornton dan Buck menikmati hari-hari mereka di tempat itu. Sayangnya, kebahagiaan mereka berdua sepertinya akan berakhir. I might buy myself a railroad. Thornton berniat kembali ke desa untuk membeli beberapa properti dari emas yang didapatnya. Mendengar niatnya, Buck sedikit keberatan karena dirinya terlanjur sayang dengan teman-teman barunya. Tetapi, Thornton meyakinkan Buck jika ia bisa tetap tinggal dengan mereka. It's time for me to go, Buck. I'm not asking you to come with me, Buck. You got something here. Hang on to it. Dan besok pagi, keduanya janji bertemu untuk perpisahan. I'm leaving in the morning. Come say bye. Malam terakhir di tempat itu diwarnai dengan tragedi. Hal menemukan keberadaan mereka. Di malam nahas tersebut, selain mengambil emas milik Thornton, Where's the gold? Take it. Hal juga mengarahkan senapan padanya dan menembak bagian perutnya. Setelah terlibat perkelahian sengit dan mendengar suara tembakan, dengan sigap, Buck merebut senapan itu. Hal kemudian mengeluarkan sebuah pentungan. You know this, do you? Buck sempat takut karena trauma dengan benda tersebut. Ketika Hal ingin memukulnya, Buck dengan segera menahan dengan giginya. Kemudian dengan sekuat tenaga dia mendorong tubuh Hal ke dalam gubuk yang sudah terbakar api. Hal akhirnya tewas. Pun demikian dengan Thornton. Tubuh rentanya banyak kehilangan darah. Buck terus menemaninya hingga nafasnya terhenti secara pelan dalam pelukan Buck. Dan Thornton pun meninggal di atas tubuhnya. Buck akhirnya berkumpul dan hidup dengan keluarga serigala. Dia pun menjadi pemimpin atas mereka. Namun, rasa rindunya kepada Thornton, majikannya yang baik, tidak membuatnya lupa untuk selalu mengunjungi tempat di mana dia dan Thornton pernah bersama, dan kemudian melihatnya mati di tempat itu. When he comes down to the rally, he remembers kind hands.